صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pecinta ikhwan sanfit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan menceritakan sebuah biografi seorang waliullah yang datang dari Kalimantan Selatan, yaitu Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Seorang manusia besar di abad ini yang keulamaannya tidak diragukan dan kewaliannya pun tidak disangsikan lagi. Jasanya yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin menjadi keaguman dan panutan bagi setiap kita, menjadi panutan dan imam serta ikutan bagi yang meneladaninya. Maulana wa qudwatuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari dilahirkan pada malam Rabu sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah pada tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 11 Februari 1942 Masehi di sebuah desa bernama Tunggul Irang Seberang, pinggiran kota Martapura, Kalimantan Selatan. Ayahnya bernama Abdul Ghani, seorang yang dikenal soleh, wara dan juhud, dan ibundanya bernama Hajjah Masriyah binti Haji Mulia, adik dari Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Seman Mulia yang dikenal solehah lagi arif billah. Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dikenal sebagai zuriat ke-8 dari Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kelampaian yang nasabnya adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Mufti bin Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pecinta ikhwanul sanfit yang dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad Zaini selagi kecil diberi nama Ahmad Kusyairi, namun di kemudian hari nama itu diganti menjadi Muhammad Zaini karena mengambil nama ulama terkemuka saat itu. Ki Haji Ahmad Zaini di samping karena bisyarah atau mimpi beliau yang diberi nama oleh Sayyidina Hasan dan Husain dengan sebutan Zainal Abidin. Sejak kecil dalam diri beliau telah nampak tanda-tanda kewalian, di antaranya beliau mahfuz, yakni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat maksiat dan kemungkaran. Suatu kondisi yang sangat jarang terjadi kecuali terhadap orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Sejak masa kecil beliau juga selalu dalam bimbingan dan tarbiyah yang sangat baik dari kedua orang tuanya serta neneknya yang bernama Salbiyah. Mereka memelihara beliau dengan penuh kasih sayang, namun dididik selalu penuh disiplin, sehingga tidak aneh jika sejak usia anak-anak di dada beliau adalah tertanam ilmu ma'rifatullah, tauhid dan akhlakul karimah. Meskipun keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan, lebih-lebih saat itu kondisi negara baru merdeka, namun semua itu tidak membuat surut himmah dan semangatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Di usia 5 tahun beliau sudah belajar Al-Quran kepada seorang guru Al-Quran, yaitu Guru Hasan Pesayangan. Di usia 6 tahun beliau mulai memasuki madrasah di kampung Keraton. Setahun kemudian beliau mulai mengikuti pendidikan di pondok pesantren Darussalam Martapura. Di samping juga menambah wawasan keilmuannya dengan belajar di rumah guru-gurunya pada sore hari dan malamnya. Syekh Muhammad Zaini sejak kecil telah memiliki kegandrungan luar biasa terhadap ilmu dan kecintaan yang mendalam terhadap para ulama dan para sholihin. Beliau sangat suka berhadam kepada para ulama. Beliau seringkali mendampingi para ulama, lebih-lebih terhadap ulama yang sedang berdakwah seperti Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, Kiai Haji Badruddin, dan lain-lain.
Lebih dari itu, sebagai penghormatannya yang dalam terhadap ulama, beliau tidak segan-segan untuk berdiri cukup lama menunggu tuan guru Kiai Haji Zainal Ilmi dalam pagar. Di jalan seiring dilewati ulama ini sekedar untuk bersalaman dan mencium tangan beliau. Kepada guru-gurunya pun beliau sangat hormat dan ta'zim. Di antara guru-guru beliau selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam antara lain Kiai Haji Abdul Muiz, Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, Kiai Haji Mahali Abdul Qadir, Kiai Haji M. Rafi'i, Kiai Haji Husain Dahlan, Kiai Haji Sya'rani, Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Saman Mulia, Kiai Haji Salman Jalil, dan lain-lain. Adapun dalam bidang-bidang khusus, ada beberapa guru beliau, yaitu bidang tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, tajwid dan qiraat, antara lain Kiai Haji Muhammad Sya'rani Arif, Kiai Haji Nasrun Tahir, Kiai Haji Abdul Muttalib, dan Kiai Haji M. Aini Kandangan. Bidang ilmu-ilmu alat meliputi nahwu, syarab, lughat, mantik, dan balaghah, antara lain kepada Kiai Haji Sya'rani Arif dan Kiai Haji Muhammad Saman Mulia. Bidang tarekat, tarbiyah, suluk, dan riyadhah, antara lain dibimbing oleh Syekh Haji Muhammad Syarwani Abdan Bengil, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Muhammad Falak Bogor, dan Syed Syekh Muhammad Amin Qutbi Mekah, dengan didikan dan bimbingan yang sempurna daripada gurunya yang hampir mencapai jumlahnya 200 ulama itu. Disertai mujahadah yang luar biasa, maka tampaklah kealiman dan keluasan ilmunya yang luar biasa, hingga memancarkan kemuliaan, kebesaran, karamah, dan wibawa yang besar dalam dirinya. Sehingga ketika dibuka majelis ilmu dan amal yang mendapat restu dari para gurunya, banyaklah orang yang belajar dan menimba ilmu kepadanya, baik kalangan ulama, para pejabat, maupun masyarakat awam, bahkan para guru beliau yang pernah mengajari beliau. Wahai pecinta ikhwanul muslimin, ikhwanul syampit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Zaini Ghani adalah seorang ulama yang terhimpun dalam dirinya ilmu-ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Beliau adalah seorang ulama yang meneruskan dan menghidupkan kembali amaliyah serta tarekah yang telah diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan Syekh Muhammad Zaini merupakan satu-satunya ulama di Indonesia yang mendapat izin mengijazahkan dan membaiat tarekat Samaniyah pada masa ini. Majelis ilmunya senantiasa dihadiri oleh seluruh masyarakat hingga mencapai ratusan ribu orang. Syekh Muhammad Zaini dikenal sebagai ulama yang sangat istiqomah dalam berdakwah. Tidak jarang dalam kondisi sakit pun beliau tetap mengajar murid-muridnya yang ribuan itu. Bahkan kadang-kadang sambil berbaring beliau juga dikenal sebagai figur yang sangat ramah dan sangat menghormati tamunya. Sehingga beliau selalu menjadi tempat kunjungan para tamunya, baik para pejabat, pemerintah, mulai dari presiden hingga yang paling rendah, para tokoh masyarakat, artis dan selebriti, serta masyarakat umum. Ulama yang dikenal dengan sebutan guru sekumpul ini memang merupakan sosok yang fenomenal. Sepanjang sejarah Islam di Kalimantan, tidak ada sosok ulama yang begitu dihormati, dicintai, dan diidolakan melebihi sosok yang satu ini. Namun guru sekumpul memang telah terpatri kuat di hati umat, namun itu begitu harum dan melegenda di benak setiap kita. Setelah menderita sakit bertahun-tahun, Al-Alimul Al-Alamah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wafat pada subuh Rabu 10 Agustus 2005 Masehi, bertepatan dengan 5 Rajab 1426 Hijriah. Beliau meninggalkan 2 orang anak, yaitu Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali, dan meninggalkan 3 istri. Jenazahnya yang mulia disalatkan oleh ratusan ribu umat yang mencintainya dan dikuburkan di Kubah Ar-Raudhah sekumpul yang berdampingan dengan musola Ar-Raudhah, tempat di mana beliau selalu menyampaikan nasihat dan wasiatnya. Para pecinta ikhwanul sampit yang dirahmati oleh Allah, itulah sebagian daripada manaqib Syekh Al-Arif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul Martapura. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala telah membaca atau mendengar daripada sebagian manaqib wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.